Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Sarita Hana, SKM MK selaku Ketua Yayasan Dilarang Islamic School. Yang terhormat Ibu Dila Nafsita Hanan, SPD MDiomed selaku Direktur Sekolah SD Dilarang Islamic School. Yang terhormat Ibu Masnawati SPD selaku PLT Kepala Sekolah SD Dilarang Islamic School. Yang terhormat para dewan guru dan teman-teman yang kami sayangi. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan shalawatan dipandu oleh Ustadz. Ketiga, menonton film animasi dan materi. Keempat, penutup. Baik, mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina Sudah sore, ayo siap-siap sholat maghrib masjid. Iya ayah. Ayah, kenapa sholat kita ada 5 waktu? Ini ayat ceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2 peristiwa dalam perjalanan ini. Isra yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari yang sangat begitu indah, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khususnya adalah nikmat iman dan Islam
sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah sholat fardu sehari-hari yang 5 waktu yang senantiasa kita laksanakan. Berbicara masalah tentang sholat 5 waktu, ada sebuah sejarah yang sangat dahsyat di kalangan umat Islam, bagaimana terjadinya ataupun bagaimana adanya sholat 5 waktu itu adalah dari sebuah peristiwa yang namanya Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan di dalam surat Bani Israil ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah. Oke, sekali lagi, itu adalah surat ataupun ayat yang menjelaskan bagaimana terjadinya Isra wal Mi'raj. Allah sudah firmankan di dalam ayat tersebut bahwa Allah telah memberangkatkan Nabi atau menjalankan Nabi, mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Allah angkat Nabi dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Di sini banyak sejarah ataupun riwayat yang mengatakan bahwa kenapa kok Nabi di Isra Mi'rajkan. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa pada saat itu Nabi sedang dirundung sebuah kesedihan. Jadi dalam sebuah riwayat ataupun dalam sebuah sejarah dikatakan bahwa pada waktu itu Nabi dalam keadaan sedih, di mana Nabi sudah ditinggal oleh istri tercinta, oleh istri yang sangat luar biasa, oleh istri yang sangat menyayanginya, yaitu yang bernama Khadijatul Kubra. Pada saat itu Nabi sedih, lalu untuk memberikan sebuah kebahagiaan, Allah memberikan sebuah anugerah kepada Nabi, yaitu yang bernama Isra wal Mi'raj. Jadi untuk memberikan kebahagiaan kepada Nabi, Allah memberikan sebuah cara, yaitu dengan mengisra mi'rajkan Nabi dan membawa Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, tetapi inti daripada Isra wal Mi'raj ini bukan hanya sebatas kita menggali sejarah tentang kesedihan Nabi, tetapi inti dari Isra wal Mi'raj ini adalah apa? Setelah dari kepulangan Nabi Muhammad SAW dari Sidratul Muntaha ini, Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa bentuk perintah sholat yang 5 waktu. Coba mau tanya, yang pertama sholat duhur, yang kedua yang ketiga, yang keempat yang kelima subuh. Nah, itulah adalah oleh-oleh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perintah itu tidak hanya sebatas 5 saja, tetapi Allah memberikan perintah kepada Nabi sebanyak 50 waktu kita sholat. Tetapi setelah Nabi bertemu dengan Nabi Musa menyampaikan bahwa
umat Nabi Muhammad tidak akan mampu menjalankan sholat selama 50 waktu dalam satu hari satu malam. Akhirnya Nabi berdiskusi lagi dengan Allah, meminta untuk pengurangan lagi kepada Allah, dan akhirnya sampai 45, 40 dan seterusnya, sampai akhirnya Allah mengabulkan, memberikan perintah waktu sholat sebanyak 5 kali dalam satu hari satu malam ini. Nah, intinya adalah apa? Perjuangan Nabi atas bertemunya dengan Allah, diberikannya perintah sholat 5 waktu, bolak-balik. Nah, sekarang kita sebagai umatnya harus benar-benar menjaga perjuangan Nabi. Bagaimana Nabi bolak-balik terus meminta keringanan kepada Allah untuk memikirkan umatnya. Supaya apa? Supaya mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, melihat sebuah pemandangan yang ada di dalam neraka. Nabi melihat ada sekelompok orang di dalam sebuah neraka itu, yang mana di dalam neraka itu isinya semua penuh dengan darah, dengan nanah, seperti halnya sungai yang penuh air, tapi airnya bukan air sungai, tetapi apa? Isinya semua darah. Lalu orang tersebut berdiri sampai berenang untuk mencari tepi, untuk mencari syafaat, tempat berneduh daripada tempat tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika sudah sampai tepi, lalu ada seorang yang berbadan besar memegang batu yang sangat besar, lalu batu itu dihentakkan, dilemparkan kepada orang tersebut sehingga kepalanya itu hancur lebur, tidak beraturan. Ketika itu Nabi menangis dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu siapakah orang yang dilempari batu sekian besarnya hingga otaknya keluar sampai hancur?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Nabiullah Muhammad SAW, ini adalah umatmu yang ketika di dunia sering meninggalkan sholat 5 waktu, dan ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan didapatnya ketika dia nanti di akhirat nanti." Nabi menangis. Bahkan menurut riwayat, ketika Allah menggambarkan bentuk neraka sampai siksaannya, Nabi sampai 3 hari 3 malam pingsan terus. Saking apanya? Saking merasa sedihnya melihat umatnya yang ada di dalam neraka. Nabi 3 hari 3 malam pingsan melihat kondisi umatnya nanti, bagaimana ketika berada di dalam neraka, memikirkan umatnya. Nah, sekarang kita yang masih hidup, yang mengaku umat Nabi, ayo kita sama-sama memperjuangkan bagaimana kewajiban kita. Setidaknya kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, dari zuhur sampai subuh, asar, maghrib, isanya kita senantiasa laksanakan, jangan sampai terlewatkan. Itu adalah inti daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sholatlah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu sedekahnya, maka akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada dalam sholat tersebut. Tetapi kalau sholatnya tidak baik selama kita mengerjakan di dunia, bahkan banyak meninggalkannya, maka seluruh pahala, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu zakat, maka tidak ada harganya di mata Allah. Kenapa? Satu ibadah yang namanya sholat itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi itu inti dari apa yang Ustaz sampaikan, makna dari Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan daripada maknanya ini kita senantiasa untuk memotivasikan diri lebih giat lagi melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah, dan kekurangan ataupun kesalahan hanya milik Ustaz Azhar.
pribadi. Sekian dan terima kasih. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.